Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. فيا أيها الحاضرون الأحبة رحمني ورحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وقال أيضا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan ayat yang telah kita bacakan. Allah serukan kepada mereka yang telah beriman kepada Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang telah beriman kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Coba kita perhatikan di akhir ayat apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu wafat dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Karena syarat masuk surga yaitu beragama Islam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya ketika hendak sakaratul maut dia mengucapkan perkataan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga, kata Nabi SAW. Saudara kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengambilkan tema khutbah Jumat kita yaitu hadza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya inilah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Syekh Mahmud Al-Misri, saudara kaum muslimin, dalam kitab beliau yang berjudul Suwar min Hayatil Anbiya war Rusul. Artinya gambaran kehidupan para nabi dan para rasul. Kata Syekh Mahmud Al-Misri ini, beliau mengatakan wa ma min ummatin illa wa hum yaftakhiruna birijalihim. Dan tidaklah setiap umat dan tidaklah setiap kelompok melainkan mereka pasti mengagungkan tokoh-tokoh yang ada di agama mereka. Orang-orang Yahudi mereka akan mengagungkan tokoh-tokoh yang ada di agama mereka. Orang-orang Kristen mereka akan mengagungkan tokoh-tokoh yang ada di agama mereka. Orang-orang Nasrani mereka akan mengagungkan tokoh-tokoh yang ada di agama mereka, dan begitu seterusnya. Apa kata Syekh Mahmud Al-Misri tadi? Satu-satunya manusia yang paling terbaik yang harus kita agungkan, yang harus kita jadikan sebagai panutan kehidupan, yaitu baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita perhatikan saudara kaum muslimin, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, Pak, dahulu orang-orang Arab jahiliyah mereka hidup di padang pasir yang tandus, yang serba kekurangan. Pekerjaan mereka di kala itu pengembala kambing, mengembala kambing. Ketika ada orang-orang Persia, orang Romawi melihat orang-orang Arab jahiliyah, maka mereka akan memandang dengan sebelah mata, Pak, diremehkan. Karena mereka cuma pengembala kambing. Sebelum Rasulullah diutus, tapi apa yang terjadi setelah Rasulullah SAW diutus? Yang dahulu mereka disebut dengan pengembala kambing, akhirnya bisa mengembalakan manusia, Pak. Berapa jumlah para sahabat ketika Rasulullah SAW wafat? Ketika Nabi meninggal, berapa jumlah para sahabat? Di dalam hadis disebutkan ketika Nabi SAW wafat,
Jumlah para sahabat itu disebutkan di dalam riwayat ada yang mengatakan 900.000 orang cuma. Di dalam riwayat lain disebutkan ketika baginda kita Rasulullah SAW wafat, dikatakan ada yang mengatakan 100.000 orang cuma. Di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim disebutkan jumlah para sahabat ketika Nabi wafat, ada yang mengatakan 114.000 orang, Pak. Jumlah-jumlah dikala itu minoritas tapi menguasai yang mayoritas. Mereka cuma berjumlah 114.000 orang. Kenapa para sahabat mereka menguasai yang mayoritas dikala itu? Karena para sahabat mereka menjadikan Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai daripada diri mereka sendiri. Lalu bagaimana dengan umat Islam hari ini? Berapa jumlah kita hari ini, saudara kaum muslimin? 25% penduduk bumi ini Islam, Pak, orang Islam. Jumlah kita hari ini 2 miliar, Pak. Jumlah yang 2 miliar ini kita hampir-hampir mayoritas, tapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Apa yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina? Terkadang ada orang-orang yang mendoakan tidak, bahkan mencela saudara perjuangan orang-orang Palestina. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Mereka orang-orang Palestina saudara kita. Kiblat mereka sama dengan kiblat kita, nabi mereka sama dengan nabi kita. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus bukan hanya untuk manusia. Allah sebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Nabi SAW beliau rahmat bagi tumbuh-tumbuhan, Pak, bahkan binatang sekalipun. Bagaimana Nabi SAW beliau berlemah lembut terhadap musuhnya sekalipun. Di dalam kitab Syekh Mahmud Al-Misri disebutkan bahwasanya ada salah seorang pendeta Yahudi, Pak, yang bernama Zaid ibnu Sa'nah. Pendeta Yahudi ini beliau berhutang, Nabi Muhammad berhutang kepada beliau. Di dalam kitab Syekh Muhammad Hasan disebutkan Nabi berhutang kepadanya bentuk gandum, Pak, 40 kilo gandum. Di dalam kitab Syekh Muhammad Al-Misri disebutkan Nabi berhutang kepada Zaid ibnu Sa'nah ini, pendeta Yahudi ini berhutang 80 dinar, Pak. Kemudian ditentukan tanggalnya, temponya, tanggal sekian dibayar. Apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, datang Zaid ibnu Sa'nah ini. Datang menghadap Rasulullah, kemudian apa kata Zaid ibnu Sa'nah? Ditunjuk kidar Rasulullah, wahai Muhammad, bayar hutangmu sekarang. Aku mendengar orang-orang Quraisy itu orang yang suka melanggar bayar hutang, atau orang ciluh dalam bahasa. Saudara kaum muslimin, ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, Nabi dihina, sukunya dihina. Apa tanggapan Nabi SAW? Di sebelah Nabi ada Umar bin Khattab. Ketika Nabi dihina, Umar bin Khattab itu mengeluarkan pedangnya, Pak. Dikeluarkan pedangnya di Umar bin Khattab, kan dibunuh. Umar bin Khattab ini pengen bunuh siapa? Zaid ibnu Sa'nah. Ketika Umar bin Khattab hendak ingin membunuh Zaid ibnu Sa'nah, apa kata Nabi? Wahai Umar, duduk engkau. Ini urusanku dengan Zaid ibnu Sa'nah. Saudara kaum muslimin, kemudian Nabi SAW memerintahkan Zaid ibnu Sa'nah dan Umar bin Khattab pergi ke Baitul Mal untuk membayarkan hutang tersebut. Di perjalanan saudara kaum muslimin terjadi percakapan antara Umar dengan Zaid ibnu Sa'nah. Apa kata Umar kepada Zaid ibnu Sa'nah? Wahai Zaid ibnu Sa'nah, ente pendeta, ente gak takut mati. Ente datang menghadap Rasulullah. Ente tahu tidak, orang-orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang siap mati untuk membela beliau. Ente datang menghadap Rasulullah, menghina Nabi, menghina sukunya. Ente gak takut mati, kata Umar. Apa jawaban Zaid ibnu Sa'nah? Wahai Umar bin Khattab, sesungguhnya saya pendeta Yahudi. Di dalam kitab yang saya baca, kata Zaid ibnu Sa'nah, bahwasanya ciri-ciri kenabian ada pada diri Muhammad tersebut. Ada satu sifat yang belum saya buktikan, kata Zaid ibnu Sa'nah, yaitu marahnya Muhammad adalah kasih sayang. Jadi saya ingin membuktikan sifat ini, kata Zaid ibnu Sa'nah. Maka wahai Umar bin Khattab, sungguh saya telah menyaksikan bagaimana marahnya Muhammad, maka saksikan saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Zaid ibnu Su'anah masuk Islam karena akhlak, karena adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah, Ibunda Aisyah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Ibunda Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Jawaban Ibunda Aisyah, khuluqul Quran. Akhlak Nabi seperti Al-Quran berjalan. Saudara kaum muslimin, apabila kita perhatikan krisis yang terbesar hari ini, saudara kaum muslimin, bukanlah krisis ekonomi, Pak. Enggak. Krisis yang terbesar hari ini yaitu krisis akhlak. Bisa jadi mereka di sekolah mendapatkan nilai 100 A+ misalnya, tapi akhlaknya jauh dari kata-kata 100. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, sangat banyak kisahnya saudara kaum muslimin, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan suri tauladan kepada para sahabatnya. Salah seorang pemimpin Bani Hanifah yang bernama Sumamah bin Asal, Pak, kepala suku Bani Hanifah dari Makkah datang ke Madinah, tujuannya apa? Ingin membunuh Nabi, ingin menyakiti Rasulullah. Ternyata gerak-gerik dari Sumamah bin Asal ini dengan kudanya dari Mekah menuju Madinah diketahui oleh para sahabat. Ketika Sumamah bin Asal sampai di kota Madinah, ditangkap oleh para sahabat dan diikat di pintu masuk kota Madinah. Apa pesan Nabi kepada para sahabat? Wahai para sahabat, perlakukan Sumamah bin Asal dengan baik. Musuh Nabi diperlakukan dengan baik. Biasanya orang Arab itu makan 2 kali 3 kali sehari. Sumamah bin Asal ini diberikan 5 kali 6 kali makan sehari. Diberikan pelayanan terbaik. Ketika dalam keadaan terikat, ketika taikik Sumamah di pintu masuk ke kota Madinah, Nabi mengajak Sumamah bin Asal. Apa kata Nabi? Ayo Sumamah, ayo kita bersyahadat, ayo masuk Islam. Kata Sumamah, oh saya enggak mau Muhammad. Dan amat Sumamah bin Asal ketika diajak oleh Rasulullah. Kemudian setelah berjalannya waktu beberapa saat kemudian Nabi berpesan kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Wahai para sahabat, berikan kuda kepada Sumamah bin Asal, biarkan dia pulang, jangan sakiti. Musuh Nabi ini, bagaimana dengan kita? Kalau ada orang yang berbuat jahat dengan kita, bisa jadi dibalas dengan kejahatan. Tapi Nabi tidak. Kata Nabi, wahai para sahabat, berikan kuda kepada Sumamah bin Asal, biarkan dia pulang ke Mekah, jangan sakiti. Saudara kaum muslimin, ketika para sahabat memberikan kuda kepada Sumamah bin Asal, baru beberapa langkah Sumamah bin Asal meninggalkan kota Madinah, dia balik lagi menghadap Rasulullah. Di hadapan Nabi, Sumamah bin Asal mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Sumamah bin Asal masuk Islam di hadapan Nabi. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Sumamah bin Asal, kenapa engkau tidak masuk Islam dalam keadaan terikat? Apa jawaban Sumamah bin Asal? Wahai para sahabat, jikalau tadi saya masuk Islam dalam keadaan terikat, tentu orang-orang Mekah mengira Sumamah bin Asal ini masuk Islam karena terpaksa. Kalau tadi saya bersyahadat dalam keadaan terikat, tentu orang-orang Mekah mengira Sumamah bin Asal ini masuk Islam karena takut mati. Tapi setelah saya melihat bagaimana Muhammad memperlakukan saya dengan baik, kata Sumamah bin Asal, saya masuk Islam murni 100% karena Allah tabaraka wa ta'ala. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, pada awal khutbah tadi telah kita sampaikan, kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga aku. Jadi kalau ada saudara kaum muslimin kelompok-kelompok mereka yang merasa paling benar, maka bisa dipastikan saudara kaum muslimin ada yang salah dengannya atau ada yang salah dengan pengajiannya. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu dihitung sebagai salah satu bentuk sedekah. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita setiap muslim, Pak, mereka adalah duta bagi agama. Jangan sampai orang-orang lari dari agama Islam itu bukan karena kebenaran Islam, tapi karena cara kita menyampaikan dakwah itu dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak elok. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Para khatib sering membaca ayat ini, saudara kaum muslimin. Kita perhatikan Allah bersumpah demi masa demi waktu, Pak. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Dalam bahasa Arab inna ini taukid, Pak. Allah tegaskan. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Siapa mereka yang tidak merugi, kata Allah? Illal ladzina amanu. Mereka yang tidak merugi yaitu mereka yang telah beriman kepada Allah. Amanu di sini fi'il madi, Pak. Kata kerja yang telah lampau. Mereka yang telah beriman, bukan yang sedang beriman. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Setelah beriman mereka mengerjakan amal saleh. Wa tawasaw bil haqq. Kita perhatikan mereka saling memperingati dalam kebenaran. Dalam pepatah Arab disebutkan khairu ashabi mayyadulluka 'alal khair. Sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman, sebaik-baik konco kawan adalah mereka yang mengajak kita, membimbing kita kepada kebenaran. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan saling memperingati dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabb Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari kita luruskan sahih dan kita katakan lurus dan rapat yang sah adalah salah satu dari kesempurnaan sholat kita. Yang mohon dilengkapi terlebih dahulu. Ati musafir awal semua ba'dahu. Mari kita penuhkan sahih yang pertama baru sahih kedua. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء
حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.